Hello, welcome and welcome back to my reading. Topik reading kita kali ini adalah pesan karirmu ya, dan tujuan hidupmu dan kehidupanmu sekarang. Di sini ada file 1, file 2, dan file 3. Silakan pilih file kamu sesuai dengan intuisi kamu mengarahkan kemana. Kalau nanti tidak resonate sama kamu ya, tidak berarti mungkin itu bukan file kamu. Kamu bisa coba pilih file yang lain ya. Kalau misal pun tidak resonate sama sekali, berarti memang ini bukan bacaan untuk kamu ya. Em, untuk sekedar perkenalan sedikit aja, aku ini light worker, aku spiritual messenger, aku penyampai pesan yang dipakai di atas untuk menyampaikan pesan ke orang lain. Ya spiritual healer, aku empath, aku psychic medium, dan aku juga intuitive tarot reader ya. Aku membaca kartu dengan menggunakan intuisiku. Iya, dan memang aku ini sebenarnya itu spesialis healing karma orang ya gitu. Cuman kita lihat aja pesan kamu ini gimana, dan kita langsung lanjut aja ke file nomor satu ya. Hello file satu, ini adalah file kamu, welcome to your reading ya. Bagi kalian yang memilih deck ini adalah bacaan kamu tentang pesan karirmu dan tujuan hidupmu di kehidupanmu saat ini ya. Kita langsung mulai aja. Aku akan shuffle kartunya secara live. Oke, aku doa sebentar. Oke. Oh wow. Kita punya fertility ya. Ini di kartu tarot original adalah kartu The Empress ya. Permulaan yang cukup kuat, Major Arcana, lalu diikuti oleh Four of Cups, ini discontent and boredom ya. Aku akan keluarkan beberapa pesan lagi untuk file nomor satu. Coba kita lihat lagi, ada pesan-pesan lagi untuk file nomor satu. Kita tadi punya Seven of Wands ya, ini di kartu original tarot. Aku akan keluarkan beberapa kartu lagi ya untuk konfirmasi ini kamu, situasi kamu. Aku sih ngerasanya memang file satu ini agak sedikit mungkin bosan dengan apa yang dilakukan sekarang ya. Oh wow, ini keluar 3 sekaligus ya. Gitu. Wow, ini bagus sih. Nanti aku akan jelasin kenapa ya. Mungkin sekitar 2 kartu lagi untuk file nomor satu. Pesan-pesan untuk file nomor satu. Pesan untuk file nomor satu. Apakah ada pesan-pesan untuk file satu? Oke. Satu, oke. Oh, ternyata banyak nih kayak pesan kamu ya. Ada lagi pesan untuk file satu. Oke. Oke. Aku akan jelasin di sini ya. Ini tadi keluarnya juga barengan ya. Aku mau kasih kamu apa scanning zodiak di sini ya. Zodiak yang kenceng di sini itu aku lihat ada Aries ya di kartu Emperor ini. Ada Cancer ya di kartu Triumph, ini kartu Chariot ya. Lalu
Water signs juga kenceng sih di sini. Pisces, ya Pisces, Cancer lagi-lagi ya. Cancer ini kenceng di sini sama Scorpio juga ya. Itu untuk energi zodiaknya. Aku mulai aja ya. Jadi di sini kita punya fertility ya. Empress. Ini kartu di Empress. eh jadi buatku, em, kalau kartu fertility itu ya mungkin sebagian dari kamu adalah sosok seorang ibu ya di sini ya. Bisa jadi atau kalau kamu bukan ibu berarti kamu punya kualitas yang kayak istilahnya selayaknya seorang ibu gitu. Bukan berarti kamu perempuan ya, maksudnya bukan berarti kamu kayak, kalau bagi kalian yang laki-laki bukan berarti kayak kalian kecewek-cewekan atau gimana, tapi memang kalian itu ada sisi kayak nurturingnya gitu, ada sisi kayak merawat ya, yang kayak peduli sama orang di sekitarmu, yang bener-bener kayak ini loh ya, kayak gimana sih kalau kayak ibu ke anaknya gitu ya, aku ngerasanya kayak gitu di sini. Intinya orang yang care banget lah kayak gitu ya aku ngelihatnya di sini. Lalu maksudnya kartu ini pun juga buat aku ngasih pesan kayak ada sesuatu yang kayak ingin kamu kreasikan gitu ya di sini. Kreasikan itu kayak karena kan kalau kartu fertility itu artinya kayak apa ya? Kesuburan gitu ya. Kalau ibu itu kan bisa mengandung ya, bisa hamil gitu, itu kan berarti kayak kesuburan ya, gitu. Jadi pesannya adalah kayak eh iya, kamu ingin mengkreasikan sesuatu gitu ya. Kayak istilahnya kan kalau orang abis mengandung melahirkan gitu kan. Iya sama ini kayak kamu kayak ingin membuat sesuatu gitu yang kreasi kamu yang benar-benar emang datangnya dari hati gitu ya. Ini ada warna hijau di sini, heart chakra kebuka ya. Ini lampu benar-benar kayak energinya sangat-sangat very ini ya, cukup strong dan actually agak lumayan positif ya gitu yang aku rasain di sini. Iya itu sih satu yang keluar di sini ya. Lalu di sini ada Four of Cups ya, discontent and boredom. Iya, kenapa kamu ingin mengkreasikan sesuatu? Kamu ingin kayak menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya, karena kamu sekarang sedang merasa bosan, ya, sedang merasa kayak ya ya bosan aja gitu. Kayak aku ngerasa sih bener-bener emang bosan aja gitu, lagi bosan dan kayak jadi tidak bergairah gitu loh, entah dengan apapun yang kamu kerjakan sekarang ya, karir yang pekerjaan kamu sekarang, atau mungkin aku juga nangkep beberapa dari kalian belum mendapatkan pekerjaan dan kalian merasa bosan gitu ya. Iya itu pesannya masuk ke aku di sini. Lalu ada Seven of Wands ya di sini. Ini entah kenapa buat aku lumayan kenceng juga loh ini energinya. Bagi kalian yang memang sekarang lagi struggling ya dengan kebosanan kalian, dengan kayak istilahnya nggak ada motivasi, nggak ada kayak, ya drive-nya nggak ada gitu aku lihat ya. Ini energi yang kalian ada di energi kayak gitu, di sini dibilangnya stand your ground. Istilahnya tuh kayak bertahanlah gitu, bertahanlah, sabarlah karena ini nanti aku melihat ada sesuatu yang lahir gitu ya. Istilahnya sesuatu yang kayak ingin kamu kreasikan itu akhirnya jalan gitu di sini ya, gitu. Entah kreasikan, entah kayak mungkin kamu ingin memulai pekerjaan sesuatu atau apa gitu loh ya di sini. Intinya sesuatu yang lahir baru gitu ya, gitu. Sabar, stand your ground ya, tetap kuat ya. Ini orang di sini bener-bener ini kayak ada benda segede gini ngedeketin dia ya, tapi dia bener-bener bisa berdiri strong gitu ya. Dia angkat ini tongkatnya dia kayak gitu ya. Stay strong, tetaplah kuat, tetaplah bertahan ya. um, Even pun kamu lagi ada di energi seperti ini ya. Lalu di sini ada sacral chakra. Ini tapi keblok ya, chakra keduamu gitu. Jadi kalau buat aku ini tuh memang lagi-lagi nyambung banget sama ini. Kamu memang lagi kayak ngerasa kayak tidak terinspirasi, kayak nggak ada inspirasi, nggak ada motivasi, nggak ada drive gitu ya. Aku ngelihatnya di sini gitu. Jadi memang itu kamu lagi keblok secara sacral chakra kamu di sini ya. Lalu kita di sini ada movement, choices, decisions ya. Iya, secara movement
lagi mandek aku ngeliatnya di sini, ya. Tapi tetap kuat. Aku ngerasa kayak, aduh, gimana sih kalau kalau istilahnya orang lagi hamil gitu, mengandung kayak bayinya bentar lagi lahir gitu. Dikit lagi, sabar gitu. Gitu. Nah, ini tuh juga kenapa aku bilang kayak gitu, karena di sini selain movement ada choices and decisions ya, pilihan dan keputusan. Jadi ini kayak kebalik gitu. Jadi buat aku memang akan ada suatu keputusan yang kamu akan bikin ya di sini. Gitu. Ya, ini kan kita lagi ngomongin karir ya. Gitu, tujuan hidup gitu, karirmu ya. Mungkin dari beberapa di antara kalian lagi mikir antara dua atau pilihan gitu ya. Karena di sini ada triumph. Triumph itu kata chariot ya. Chariot itu buat aku bisa bisa jadi juga kayak ya kayak gitu. Ada dua pilihan gitu. Ke kiri apa ke kanan. Kayak aku melihat kayak ada apa sih jalan yang kebelah dua gitu soalnya ya. Gambaran yang masuk ke aku gitu. Beberapa dari kalian, sebagian dari kalian mungkin ada di posisi itu ya gitu. Kayak selain kalian lagi bosen dengan apa yang kalian situasi kalian sekarang ya, tapi di depan itu kalian melihat ada pilihan A atau B gitu, aku ngeliatnya di sini. Tapi triumph ini keluarnya begini ya, dia nggak kebalik. Jadi buat aku, apapun pilihanmu ini akan menjadi pilihan yang memang seharusnya gitu ya, akan membawa kamu ke dalam posisi kemenangan ini, kesuksesan ini gitu. Cuman ya PR-mu ya kayak ini sih, mengunblock ini ya, karena sacral chakra kamu keblok. Bagi kalian yang nggak ngerti masalah cakra bisa Google ya, cari di Google soal cakra, bagaimana kalau sacral chakra keblok itu caranya harus apa ya, bisa di Google karena aku nggak mungkin jelasin di sini panjang lebar karena itu bukan main topik kita ya, bukan topik utama yang kita lagi bahas di sini. Iya, kamu istilahnya harus tumbuhkan semangat kamu lagi di sini, ya, untuk kamu bisa akhirnya naik kuda dan jalan kemenangan kamu gitu. Karena jalan kemenangan kamu ini kayaknya butuh semangat yang luar biasa sih, aku ngelihatnya ya. Sesuatu istilahnya ya kayak bayi baru lahir aja gitu. Kan bayi baru lahir tuh kayak apa? Kayak nangis-nangis gitu kan, kayak dia sebenarnya ya ada suatu excitement di situ ya, ada suatu kayak excitednya gitu ya, dari bukan dari bayi itu sendiri tapi ya dari pihak keluarga gitu loh, ngerti kan, kayak gitulah gambarannya yang aku dapet ya gitu. Mm-mm. Nah di sini ada rest and rejuvenate ya, selagi kalian lagi ini ya dalam situasi kalian ini, pastikan istirahat kalian cukup ya, pastikan kalian itu banyak refleksi diri ya. Ini ada orang gambar orang meditasi di sini. Bagi kalian yang suka meditasi, meditasilah gitu. Meditasi ini ya untuk yang suka meditasi, kalau enggak ya berarti ini jatuhnya berdoa ya. Gitu. Berdoa minta petunjuk ya. Gitu. Karena kamu istilahnya akan dihadapi oleh dua pilihan gitu. Minta petunjuk supaya kamu jangan salah pilih gitu. Cuman aku lihat sebagian besar dari kamu dalam file ini ya akan memilih jalan yang benar akhirnya. Gitu. Di sini ada emperor ya, authority tapi kebalik. Di sebelahnya ini tadi keluar barengan Three of Cups ya, rejoice in celebration. Emperor kebalik ini buat aku semacam bilang kalau ini ada empress, ada emperor di sini ya, gitu. Ini urut kartunya 3 dan 4 ya. Empress, emperor. Ya. Ini feminine dan maskulin ya. Dua sosok yang bener-bener kayak istilahnya bukan bertolak belakang, tapi kayak complementing each other gitu loh. Ya. Yang ini sisi femininnya kuat ya, secara kayak tadi nurturing, pakai hati gini-gini, tapi kamu secara maskulin lagi lemah untuk sebagian besar dari kamu gitu ya. Di sini PR kamu adalah untuk membalance sisi feminin dan maskulin kamu. Bukan gimana ya, kalau sisi feminin dan maskulin ini maksudnya bukan gimana-gimana, tapi dalam hal karir gitu. Sisi feminin adalah sisi yang kayak menerima ya, pakai hati, pakai intuisi gitu, pakai feelingnya main. Kamu tuh memang lagi main di situ, secara feeling, secara itunya ya semuanya gitu.
Tapi di sini secara sisi maskulinnya kamu keblok gitu. Sisi maskulin ini adalah sisi yang take action ya, ambil tindakan, istilahnya lebih greget ya, lebih istilahnya lebih mengejar gitu apa yang kamu inginkan ini gitu ya. Jangan istilahnya kayaknya sesuatu yang akan mau datang ke kamu ini kamu nggak istilahnya nggak bisa cuma duduk diem ya, duduk diem dan terima gitu. Ini nggak kayak gitu caranya gitu di sini ya untuk kasusmu ini. Jadi apapun yang kamu mau ini ya, karir yang emang sesuai dengan istilahnya apa yang jiwa kalian inginkan ya, membutuhkan istilahnya kamu untuk bisa take action, ambil tindakan. Ambil tindakan ya, ini orang naik kuda kan dia mesti kayak jalan ke kudanya, dia naik kuda, and then dia harus nunggangin kudanya. Effort gitu, ada effortnya di sini yang harus kamu keluarkan gitu. Tapi di sini kamu lagi di posisi sacral cakranya keblok. Jadi secara effort motivasi itu memang lagi mati. Ini yang kamu harus nyalain lagi, api di dalam kamu. Gitu. Ya, keberanian, ya, kekuatan itu kamu ini lagi bakar lagi gitu loh. Ya. Even pun kamu lagi situasinya kayak gini, lagi bosen, lagi kayak meh gitu ya, aku ngerasanya. Tapi kalian ini lagi yang dites itu adalah balance kalian gitu. Kalau kalian mau sesuatu, ini kan energi receiving juga ya, energi menerima. Kamu harus memberi, ada effortnya yang harus kamu kasih gitu. Supaya balance, maskulin, feminin dan maskulin kamu balance. Ya. Gitu. Ini semua tentang kamu sih. Ini bener-bener all about you ya reading ini. Gitu. Dan ketika sisi maskulin kamu bisa yang tadinya begini ya jadi begini ya, kamu akan merasa punya power yang luar biasa gitu loh dalam apapun yang nanti kamu jalanin ini. Lebih percaya diri, lebih mantep, lebih yakin sama apa yang kamu mau gitu. Ya. Itu sih yang aku rasain. Lalu di sini ada rejoice and celebration ya. Jadi ini keluarnya tadi barengan sama ini ya. Ya ini aku pisahin gini karena ini tadi keluarnya barengan, terus lalu ini keluarnya barengan juga ya. Jadi begitu nanti kamu bisa deal sama ini ya, sama sisi kamu yang ini. Ketika kamu ketemu titik balance-nya, ini sesuatu hal yang patut dirayakan. Patut dirayakan itu kayak istilahnya kamu akan happy banget nanti sama hasilnya. Gitu ya. Aku melihat benar-benar ada perayaan. Mungkin sebagian dari kamu akan yang benar-benar merayakan itu. Kayak nanti keberhasilanmu ini. Ya. Gitu. Ini ada orang kayak toasting kan pakai gelas gitu kayak cheers gitu. Ya. Akan ketemu orang-orang juga yang akan support kamu nanti dalam langkahmu ini ya, untuk dalam karirmu, dalam apapun itu. Kunciannya bukan ada di luar tapi ada di dalam kamu sendiri, ya. Makanya tadi di sini dibilang meditasi, doa. Minta petunjuk sama yang di atas. Baru aku ngomong doa, aku baru sadar kartu bawah deck ini adalah crown chakra kebalik. Ya, ini cakra paling tinggi ya, nomor 7 ya, paling atas, sorry. Ya. Ini hubungan kamu dengan yang di atas ya, hubungan kamu dengan Tuhan semesta. Keblok juga. Ya makanya tadi aku bilang suruh doa meditasi gitu. Ya. Karena jawabanmu ini, maksudnya kayak apapun yang kamu akan lalui ini ya, kamu butuh kayak memang secara spirit harus kuat gitu, secara imanmu juga harus kuat kayaknya di sini ya. Gitu. Karena langkah yang kamu ambil ini benar-benar butuh suatu keberanian. Aku dari itu ngerasa kayak courage ya. Courage itu muncul terus di aku. Keberanian, kekuatan. Ini nih sosok ini, kamu harus menjadi sosok ini. Selain kamu adalah sosok ini. Ya, kamu sekarang udah ini. Tinggal ini yang belum. Ya, sosok ini. Gitu. Jadi di dalam kamu ada 2 cakra yang keblok ya. Sacral sama crown. Motivasi, drive, sama hubungan kamu dengan alam, dengan semesta dan Tuhan ya, atau Tuhan, sorry ya. Gitu. Dua-duanya kebalik. Lagi-lagi kamu bisa cek di Google bagi kamu yang nggak paham soal cakra ya.
bagaimana cara istilahnya healing crown chakra gitu. Nanti mungkin someday aku akan bikin apa ini ya, kayak video yang ngomongin cara healing gitu loh ya, gitu. Intinya sih itu ya. Di bawahnya ini ya ada the waiting game. Ini two of wands kebalik ya. Buatku ya memang di sini ada elemen menunggu ya. Tadi kan menunggu, ini boring gitu. Sesuatu yang kayak nggak kelihatan progresnya gitu, nggak kejadian-kejadian gitu. Kayak nggak ada gejolaknya gitu loh aku ngeliatnya sini. Tapi setelah kamu bisa ngelakuin semua ini muncul ya gitu. Yang tadinya kamu nunggu ya, akan jalan akhirnya. Ini jalanmu si chariot ya. Ini kan kartu nunggu ya, tapi karena kebalik ya kamu udah selesai nunggunya gitu. Jalan akhirnya. Itu sih ya pesan untuk tarotnya untuk kamu sih di situ. Aku akan bantu kamu untuk tentang tujuan hidupmu ya, yang mungkin akan nyambung sama karir kamu gitu. Kenapa aku gabungin ini karena memang ya apapun yang kamu lakukan itu nanti kan akan kayak istilahnya ya memang itu apa ya, life purpose kamu, tujuan hidup kamu ya, iya kan gitu. Oke, kita mulai dengan oracle ini. Aku akan kocok sebentar. Suruh. Pesan-pesan untuk pile nomor 1 untuk life purpose mereka. Pile nomor 1 life purpose. Aku akan keluarin sekitar ya 3 kartu lah, 3 kartu lagi ya. Karena ini kolektif, jadi memang agak variatif. Aku akan kayak bantu kalian sebisa aku. Wow, ini nggak keluar-keluar kartunya. Mandek ya energi kamu ini memang. Oh my gosh. Coba kita lihat lagi ya. Sorry ya kalau ini agak lama. Oke, keluar juga. Aku akan coba sekali lagi ya, keluar satu lagi apa enggak. Oke, baru ini muncul. Ini ya healing gitu ya kayaknya yang aku lihat di sini. Kamu apa? Kayak beberapa dari kalian yang milih pile ini mungkin adalah healer ya, atau nanti istilahnya tujuan hidupmu, karirmu ini atau apapun ini berhubungan sama yang membantu orang gitu ya, atau lingkungan. Iya, lingkungan, environmentalist ya, nanti aku jelasin ya. Oke, tadi kata pertama yang muncul environmentalist ya. Ini kayak di sini dibilangnya you're an earth angel who was born to protect, nurture. Tadi aku bilang apa? Nurturing di awalnya, fertility gitu. Nurture and teach about nature and the animals. Berarti mungkin hubungannya ada yang dengan akhirnya apa ya, memprotek sesuatu gitu nanti yang kalian lakukan ya. Memprotek itu mungkin kayak istilahnya ya entah yang berhubungan sama lingkungan ya, nature gitu, alam atau binatang gitu. Aku ngelihatnya ya. Ini bukan, bisa jadi mungkin apa, karirmu ya, aku nggak tahu gimana, pokoknya apa yang sebagian dari kalian yang akan kalian lakukan itulah ada yang berbenefit untuk kayak ya itu alam dan binatang di sini lihat ya. Kamu memprotek mereka karena mereka itu kan istilahnya makhluk yang lebih lemah dari kita ya gitu. Kita kan manusia istilahnya makhluk tertinggi lah ya gitu.
Jadi kita melindungi kayak kalian ini sebagian besar dari kalian akan menjadi sosok protektor gitu. Nih, ya, memprotektor gitu. Nurturing ya. Nurturing kan merawat gitu. Lalu di sini ada crystals ya, energy healing. Aku ini bener-bener healing energi semua ini. Ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kayak suka batu-batu kristal gitu ya. Ini muncul loh di sini. Ya, mungkin kalian punya koneksi bisa connect dengan energi kristal ya. Mungkin kamu bisa pakai itu buat healing kamu dan juga akhirnya mungkin bisa healing orang ya dengan itu. Beberapa dari kalian di sini ada energy healing ya. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Iya, jadi beberapa dari kalian itu memang secara apa ya? Udah bakat natural gitu ya. Udah bakat natural kalau kalian itu punya istilahnya energi healing di dalam kalian ya. Aura healing kalian itu terpancar gitu ya untuk beberapa dari kalian gitu. Ya. Jadi kayak kalian mau jalan mau ketemu sama siapapun kayak mungkin ya aku yakin deh sebagian besar dari kalian tuh banyak orang yang bilang ke kalian kayak ih tiap kali gue abis curhat sama lo tuh lega banget loh tiap kali gue abis ngobrol sama lo tuh perasaan gue jadi lebih enteng lebih enak iya ini karena kalian kayak punya aura itu aura healer ya aura energi healing gitu ya sebagian besar dari kalian yang bikin nyaman orang yang bikin orang tuh ngerasa kayak kayak aku ngelihat orang aduh kayak kayak istilahnya kamu meluk orang padahal kamu nggak meluk orang itu tapi dia ngerasanya kayak dia tuh lagi dipeluk sama kamu maksudnya kamu tuh care banget gitu energinya ya gitu aku ngeliat kayak gitu loh nggak tahu kenapa yang masuk ke aku kayak gitu di sini ada writing ya di bawahnya ada di bawah deck ada author ya sebagian besar dari kalian ini punya bakat writing ya menulis ya mungkin sebagian besar dari kalian akan bikin buku nantinya. Entah buku, entah e-book, entah art apapun itu ya dalam bentuk yang sesuatu yang bisa kalian publish gitu ya ke publik gitu. Ya. Lagi-lagi writing itu kamu heal. Di sini muncul kata heal lagi loh. Jadi even pun nanti kamu mungkin menjadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kamu tulis ya. Gitu. Tulisanmu ya, artik apapun itu bakal bikin orang tuh terinspirasi gitu. Buat mereka itu mungkin bisa healing situasi mereka. Karena healing ini bentuknya tuh bisa macam-macam. Ya, macam-macam banget gitu. Kamu istilahnya kamu mau melukis, kamu mau apa, itu orang yang akan istilahnya kan melihat dan merasakan hasil karyamu. Jadi buat mereka ini akan inspiring ya, akan healing dan mereka akan ngerasa bisa bisa mendapat benefit, bisa belajar dari apa yang kamu kreasikan dan karyakan ini. Ya, gitu sih. Sama dengan author ini ya. Author ini lebih kayak ke buku sih. Jadi kamu itu adalah sebuah buku yang terbuka gitu. Kamu istilahnya you're a walking book gitu. Aku masuk ke aku gitu. Kamu buku yang berjalan gitu. Jadi kayak apapun yang kamu ekspresikan itu ya bisa jadi kamu tumpahin ke buku, akhirnya jadi buku gitu. Nih kamu lagi nulis buku nih yang di atas ya ngejaga kamu kayak ngebimbing kamu gitu loh apa yang kamu tulis ya nanti orang lihat lihat tulisan ini juga sama iya ini aku baru unggah juga gambarnya sama maksudnya benar-benar sama loh ini bahkan kamu dipegangin ininya apa bol apapun alat tulis kamu ini dipegangin bahkan sama yang di atas benar-benar dituntun per huruf apa yang kamu tulis gitu iya aku merinding sih gitu ya ini untuk sebagian dari kalian adalah menulis ya ini kenceng banget ya aku di bawahnya ini ada school ya mungkin ya ini kan juga nyambung ya sama teaching tadi ya mengajarkan dengan tulisan atau apa sama mungkin sebagian dari kalian ya untuk bagi kalian yang ingin melanjutkan sekolah lagi ini juga ini kayak mengkonfirmasi itu ya apapun ini kayaknya akan kamu akan mengajarkan ke orang lain gitu loh nantinya ya menarik loh ini
Iya. Oke, aku akan bantu kamu dengan deck ini ya. Sorry. Ini deck terakhir, pesan-pesan untuk dalam karir kamu ya. Dan life purpose ya, tujuan hidup kamu. Sekali lagi, shuffle. Aku doa sebentar. Oke. File nomor 1, pesan-pesan lagi untuk file nomor 1. Kita ada itu 1. Baru aku bilang tadi. Ntar aku jelasin. Mungkin kayak ya sekitar 2 lagi lah ya. Ini karena pesan apa lumayan panjang gitu di ini. Kita lihat ya. Aku terpanggil untuk ambil satu lagi. Oke, keluarnya 2. Ada lagi bahkan, oke lah. Ya ini mah udah, ya udahlah ya, udah jelas. Dan dari tadi aku suruh kamu work on your crown chakra. Ini dulu deh, mumpung lagi kebuka gini. Ya, nih, ask for your help, ask for your needs to be met. Ya, sama God is your source. Kenapa tadi aku bilang kamu istilahnya harus membangun spiritualmu lagi ya, spiritmu, banyak doa apa segala macam ya. Ini udah dari tadi banyak banget, udah istilahnya. Karena di sini kayak tadi aku bilang minta sama yang di atas kan untuk kayak bantu kamu dalam hal ini. Iya, di sini dibilang memang juga. Ketika kamu meminta itu kamu akan dibantu kok gitu. Di sini pun juga tadi yang di kartu writing ini juga sama. Kamu tuh dituntun banget ini. Karena memang tujuan kamu kayaknya akan jatuhnya healing orang ya. Gitu. Untuk orang-orang yang kayak gitu pasti akan dituntun gitu, tenang aja. Gitu. Nih. Ya. Iya. Percaya, yakin, itu iman kamu juga dites. Tadi aku udah bilang di awal ya. Gitu. Connect sama source, sama Tuhan, sama semesta gitu. Lalu di sini ada words of abundance. Ya. Words of abundance. Ini benar-benar hubungannya sama kayak kata-kata sama tulisan gitu ya. Apa yang kamu keluarkan dengan secara kata-kata, secara tulisan itu akan membawa kamu abundance ini, kelimpahan secara materi. Gitu. Kamu memanifestasi abundance itu dengan positive words ya, powerful. Kata-kata yang powerful gitu. Entah kamu ucapkan ya, kata-kata yang penuh kebijakan ya, wisdom masuk juga di aku, atau yang kamu tulis gitu. Jadi memang throat chakra kamu kenceng sih kayaknya di sini ya. Gitu. Tapi kamu harus tetap optimis untuk itu. Ya. Lalu kita punya windfall of abundance. Akan ada semacam kayaknya memang secara keuangan kamu akan, apapun ini yang kamu akan kerjakan ini akan membawa istilahnya abundance yang lebih lagi soalnya keluar abundance ya. Windfall itu kayak aku ngelihat ini loh, aku ngelihat ombak tapi ombaknya ombak duit gitu ya.
gambarannya masuk ke aku. Kalau kalau ombak duit itu buat aku kayak ini duit yang akan datang nggak main-main. Maksudnya kayak bukan duit-duit. Maksudnya duit yang bener-bener konteksnya gede gitu ya. Di sini aku ngeliatnya. Bisa jadi ini sesuatu yang kamu nggak expect gitu. Tiba-tiba datang aja gitu. Entah bantuan dari orang, entah kayak dapat warisan atau apa gitu-gitu masuk loh ke aku. Ya. Cuman ini yang akan akhirnya ngebantu kamu untuk bisa yang kayak tadi aku bilang. Tujuan hidupmu ini. Ya. Karena aku bener-bener yakin apapun yang kalian ingin lakukan ini akan bermanfaat untuk orang lain dalam bentuk healing, teaching, semuanya gitu, inspiring ya, menjadi sosok yang inspiring gitu, panutan gitu ya, windfall of abundance. Lalu di sini ada partnership ya. Partnership ini buat aku bukannya partnership gimana, tapi lebih yang kayak beberapa dari kalian akan ngelakuin ini nggak sendiri, kalian punya partner gitu. Dan partner kalian ini ya yang akan membantu kalian, support kalian ya, nggak cuma dalam karir kalian tapi dalam apa, hidup personal kalian gitu, masalah-masalah personal kalian ya. Kalian akan sharing secara skill, secara resource, semuanya sama apa, ada partnership ini aku lihat di sini sebagai besar dari kalian ya. Orang, intinya orang yang kamu pikir yang ada sekarang, bagi kalian yang ingin melakukan, maksudnya yang akan melakukan ini dengan orang lain sebagai partner, ini konfirmasi buat kamu kalau partner kamu adalah orang yang cocok untuk kamu bisa jalanin ini gitu ya. Kartu bawah deck, take a divinely guided chance. Ya, kamu ini lagi bener-bener di-guide ya. Di-guide sama yang di atas, lagi dibimbing banget sama yang di atas. Ini bener-bener apa ya? Ada elemen-elemen takdir juga loh di sini, aku ngerasa ya. Gitu. Intinya apapun yang akan kamu lakukan ini butuh sosok kamu yang kuat memang. Gitu. Bukan kuat secara fisik doang ya, mental doang, tapi juga secara iman, secara spirit gitu. Hmm. Ini kamu bisa harus balancein sisi maskulin dan feminin kamu di sini, itu berat sih. Ya mungkin dari partner ini akhirnya ya maksudnya kamu ketemu partner yang bisa yang kayak gitu juga sih kayaknya nanti ya. Yang akan jadi sosok yang balance gitu loh. Intinya sih itu aja untuk life purpose kalian dan ini ya, pesan karir kalian ini. Gitu. Untuk file satu itu aja. Semoga ini bisa membantu situasi kamu ke depannya. Em, iya, semoga ini bisa membantu situasi kamu ke depannya. Sorry, dan ya kamu akhirnya bisa memilih ya, bisa pergi ke jalan kesuksesan kamu ya, tidak bosan lagi. Apapun yang kamu ingin lakukan ini ya, ingat istirahat, semua doa, motivasi tumbuhkan api di dalam diri kamu lagi. And itu aja pesannya untuk file satu. Dan semoga kalau ini nggak resonate silahkan bisa pilih file lain ya. And ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye bye. Hello, pile nomor 2 bagi kalian yang memilih pile ini ya, deck yang ini adalah reading kalian tentang pesan karir dan tujuan hidupmu di kehidupanmu saat ini ya. Kita mulai aja, tapi aku akan mulai dengan tarotnya dulu ya. Aku akan shuffle kartunya live. Oke, aku akan doa sebentar.
Oke, kita mulai ya. File nomor 2, pesan karir. Sekarang, oke. Ada lagi. Pesan-pesan karir untuk file nomor 2. Oh, lagi-lagi ya. Oke, tadi pertama yang keluar adalah Seven of Swords ya. Seven of Swords tapi kebalik ya, Deception and Envy. In reverse. Sama kartu Crown Chakra, lagi-lagi nomor 7 ya. Tadi nomor 7, ini nomor 7 ya, Chakra nomor 7 tapi kebalik juga ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Langsung ya dikonfirmasi ya. Aku akan keluarin beberapa kartu lagi ya. Tadi kartu ketiga yang keluar adalah Intuition ya. Intuition ini kartu High Priestess kalau di original tarot ya. Kartu High Priestess tapi kebalik ya. Lalu ada kartu Four of Wands, Foundation and Achievements. Tapi kebalik. Semuanya kebalik ini. Gimana nih pile 2? Kenapa kamu? Kartu berikutnya yang keluar Fertility. Ini kartu di Empress ya, nomor 3 tapi kebalik lagi-lagi. Aduh. Nah, nggak apa-apa. Aku kan akan bantuin kamu untuk kasih kamu pesan karir. Lagi-lagi kebalik. Ada lagi. What the heck? Ada semua kartumu kebalik. Ini aku Oke, itu aja kayak finally akhirnya kartu bawah decknya nggak kebalik ya. Aku udah kayak ini kalau kebalik semua ya gimana gitu. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, aku akan scanning zodiak dulu. Di sini ada energi yang paling kencang itu Aries ya di sini. Aries masuk ke aku kencang. Lalu fire signs ya, Leo, ya Leo Aries Aries lagi ya. Leo Aries Sagittarius ya di sini juga masuk ya. Entah kenapa energi Pisces juga masuk di aku di sini. Anyway, kita lanjut aja ya. Ini sebenarnya bacaan karir ya, tentang pesan karir kamu, tapi ini kenapa agak nyambungnya ke hubungan ini ya, kayak entah rumah tangga kamu atau kayak relationship kamu atau apa gitu. Nanti akan aku jelasin deh kenapa. Karena mungkin bisa aja nyambung, bisa aja mungkin dari sebagian dari kalian itu ya karir kalian berhubungan sama partner kalian atau gimana gitu ya. Aku ngeliatnya di sini gitu. Mungkin kalian sama-sama ya kerja bareng-bareng atau gimana. Oke, kita punya kartu pertama Deception and Envy di sini ya. Gitu. Ini kartu Seven of Swords tapi kebalik gitu. Kalau ini kebalik sebenarnya bagus sih ya. Deception and Envy nih berarti kayak ada semacam energi kayak curang ya, energi main belakang, energi kayak kebohongan, tapi yang akhirnya keungkap kejujurannya di sini ya. Maksudnya kayak kejujurannya akhirnya keluar gitu, terungkap. Sesuatu yang terungkap lah. Sesuatu kenegatifan yang terungkap ya. Akhirnya kamu tahu ya. Di sini muncul ya. Itu aja sih energinya untuk kartu pertamamu ya. Lalu di sini ada Crown Chakra kebalik. Ini ada juga di pile nomor 1 ya. Aku nggak tahu nih kenapa orang-orang sebagian besar dari kalian ini secara spirit lagi diuji banget ya gitu. Mungkin sebagian besar dari kalian itu uh, lagi ya secara koneksi dengan Tuhan lagi lemah gitu ya. Koneksi dengan Tuhan dan semesta lagi lemah. Kayak mungkin kurang doa, mungkin yang kayak mau doa ada aja, ya entah ketiduran, entah apa gitu loh. Masuk ke aku semua itu. Di sini ada intuition. Ya. Kamu itu kayaknya tipe orang
yang istilahnya kalau yang di atas mau bantu kamu, ya eh istilahnya Tuhan mau kasih kamu bantuan itu selalu lewat intuisi kamu, gitu. Ya, aku melihat orang-orang yang memilih file ini secara intuisi kuat, ya. Tapi terblok intuisi kamu karena crown chakra kamu keblok. Istilahnya yang di atas itu tidak bisa bantuin kamu karena kamu tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan yang di atas. Di sini agak lemah ya, gitu. Aku ngeliatnya di sini, ya, secara intuisi. Lagi keblok semua ini energimu ya. Ini kenapa dari tadi aku bilang kayak ada hubungan dengan kayak entah pasangan, entah suami, entah istri atau gimana ya, rumah tangga masuk ke aku semua ya ini. Lagi ada masalah di situ kalian, ya. Aku ngelihatnya. Masalah ini bisa variatif sih, bisa jadi ya, karena kalian lagi ada di posisi ini ya, di posisi yang tadi aku jelasin tadi karena ada semacam ketidakadilan di dalam hubungan pasangan ya, percintaan atau rumah tangga kamu. Ada yang ada pihak ketiga di sini juga ada ya masuk ke aku. Ya, pihak ketiga tuh ya selingkuh atau apa gitu masuk ke aku ya di sini. Atau kecurangan, istilahnya kebohongan. Kebohongan tuh macam-macam ya, bisa pihak ketiga, bisa masalah materi, bisa macam-macam. Ya. Sebagian dari kalian udah punya anak di sini ya. Aku ngeliatnya ada semacam family di sini ya. Gitu. Punya rumah, udah punya anak gitu. Tapi ada masalah di situ. Nggak semua ya, ini sebagian yang udah menikah dan punya anak aja. Lalu ini sosok nih, dua sosok laki-laki dan perempuan muncul di sini ya. Dua-duanya kebalik ya. Ini ada Empress ya di sini. Ini kartu Empress fertility ya. Lalu abis itu muncul Eight of Wands. Ini kartu Eight of Wands tapi kebalik juga. Ya. Lalu di sini ada Authority. Ini the Emperor. Semuanya kebalik. Sosok maskulin dan feminin di sini ya. Stuck aku ngeliatnya di sini. Nggak ada pergerakan. Entah stuck, entah delay. Ya sama sih sebenarnya maksudnya. Gitu. Jadi kayak lagi kebingungan di dalam ini ya. Kayaknya. Yang jadi ngaruh ke ini kalian sebenarnya, ngaruh ke karir kalian, ngaruh ke keuangan kalian gitu loh ya. Entah kalian punya bisnis bersama, entah kalian ada investasi bersama, apapun itu, ya. Kartu terakhir ada Five of Cups, tapi kebalik. Ya. Ini sebenarnya bagus juga kalau kebalik ya. Five of Cups itu emotional loss, ya. Ini buat aku penyesalan, kesedihan, ya. Tapi kebalik, gitu. Jadi apapun ini yang kamu lagi alami, ya, kesedihan kamu, perasaan kayak sakit hati kamu, kecewa kamu itu akan selesai di penghujungnya ya, gitu. Akan selesai, kamu akan bangkit dari kesedihan kamu sih, aku ngelihatnya. Ya. Minta petunjuk dari yang di atas untuk kasih kamu pesan lewat intuisi kamu harus gimana untuk keluar dari masalahmu ini ya. Untuk kamu bisa akhirnya punya ini, bottom deck energy ini kamu, ya. Material harvest, Nine of Pentacles, ya. Kamu bisa independen secara finansial di sini. Ada energi kamu ini loh, tenang aja, kamu endingnya ini kok, independen secara materi ya, financial. Ini pesan karir untuk kamu ya, kayaknya memang file ini lagi ada masalah sama
rumah tangga atau keluarga kalian yang bagi yang sudah berkeluarga ya, antara suami, istri, atau pasangan gitu ya. Yang seperti tadi aku bilang, mungkin ada kebohongan, dicurangi, atau apa segala macam gitu loh di sini. Ya. Notes ya, ini kebohongan ini bukan berarti apa? Bisa jadi antara pihak maskulin dan femininnya ya. Tapi bisa jadi untuk kalian yang tidak ada masalah ya. Ini dari pihak luar gitu. Kebohongan dari pihak luar yang akhirnya terbongkar di sini. Yang akhirnya ngefek ke karir kalian gitu ya. Bisa jadi gitu. Entah kenapa muncul dua orang di sini karena ya aku dari tadi tuh nangkepnya gitu, kayak kalian ini menjalani bisnis bersama ya, investasi bersama atau apapun itulah. Cuman tenang aja ya, itu akan selesai kok. Kamu nggak akan sedih lagi, kamu nggak akan kecewa lagi gitu loh, apapun permasalahan kalian ya. Aku sih ngeliatnya gitu. Cuman PR kalian adalah ya ini, bangun iman kalian, bangun kayak apa, hubungan kalian dengan yang di atas lagi ya, perkuat itu ya, minta petunjuk, minta diselesaikan dari masalah ya. Kamu butuh itu karena kedepannya akan ada sesuatu buat kamu sih ya. Kelimpahan untuk kamu ya, independen secara materi. Bagi yang kayak memang ini kalian ada di suatu hubungan yang toksik ya, nggak semua ya. Akhirnya kalian lepas, jangan takut kalau nanti ada masalah keuangan karena ada material harvest di sini. Secara materi kalian akan baik-baik saja, akan independen ya. Tidak harus bergantung sama pihak lain. Ini pesannya masuk kenceng ke aku loh. Ya. Gitu. Bagi yang memang akhirnya kalian ingin keluar ya dari pernikahan atau apapun hubungan kalian ini gitu. Jangan khawatir masalah uang. Ada rezekimu ada di sini ya. Gitu. Sama bagi yang kalian yang kayak misalnya tidak ada masalah di dalam rumah tangga ya, tapi rumah tangga kalian terganggu, hubungan kalian terganggu gitu ya karena ada orang lain, pihak lain yang istilahnya curang kepada kalian atau apa gitu ya, nipu, main belakang gitu. Jangan khawatir, kamu bisa lepas dari apapun orang ini ya. Dan kamu akan bisa ini kok, independen secara materi gitu. Intinya PR kalian itu tetap sama sih, ini bangun ini hubungan kalian dengan yang di atas ya. Kuatkan lagi, tebalkan lagi koneksi kamu itu, karena itu akan membantumu di sini gitu, untuk akhirnya kalian bisa nih melewati apa, fase kesedihan kalian atau apa ini loh, kehilangan atau apalah, menjadi sosok yang independen secara materi. Itu sih pesan untuk karir kamu sih di sini ya. Untuk apa karir kamu ke depan, maksudnya kayak life purpose ya, tujuan hidupmu ya. Aku akan coba bantu dengan oracle di sini. Oke, aku akan doa sebentar. Life purpose untuk pile nomor 2, kita lihat ini mungkin akan berhubungan dengan karirmu ya. Kan memang tujuan hidupmu, apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupanmu sekarang yang sesuai dengan panggilan jiwa kamu ya. Pile nomor 2. Keluar teaching ya, mengajar. Kita lihat apa lagi yang keluar untuk pile nomor 2. Ada nutrition ya. Nutrisi ya, sesuatu yang kayak
buat kesehatan orang ya, nutrisi asupan gitu ya, apa yang dimakan diminum orang lain gitu loh ya. Masakan yang apa ya, sehat, nggak tahu ya, ada kayak kesehatan gitu loh di sini, kayak ya entah kamu punya catering makanan sehat atau apa gitu loh, masuk ke aku juga. Aku mau keluarin coba kayak 2 kartu lagi, kita lihat ya. Ada enggak pesan lagi untuk file nomor 2 tentang life purpose mereka. Itu mau keluar tapi nggak jadi-jadi loh, itu dari tadi itu kartu ya. Dua kartu lagi untuk file nomor 2. Nggak keluar-keluar ya, sabar ya. Ini kenapa begini, tumben ya, agak susah nih. Oke. Oh ini 2 ding. Oke, ada 3. Ini tadi keluarnya barengan ya, gitu. Oke, tadi kita punya teaching ya. Teaching berarti ini mengajar ya. Mengajar entah menjadi guru, entah menjadi sesuatu yang kayak kalian punya knowledge tentang sesuatu yang kalian akhirnya ajarkan ke orang lain ya. Bisa juga dalam bentuk nutrisi ya. Sebagai dietitian masuk ke aku juga ya. Dietitian itu bahasa Indonesianya apa aku nggak tahu. Iya, orang yang kayak istilahnya ngajarin orang buat diet, ngajarin orang untuk bisa hidup lebih sehat dengan apa kayak makanan minuman yang mereka asupi gitu ke dalam dirinya gitu, masuk ke aku di sini ya. Tapi nggak harus ini, tapi intinya kalian mengajarkan sesuatu kepada orang lain gitu, teaching ya gitu. Lalu di sini ada leadership, praktis ya, sama praktis. Jadi di sini sih dibilangnya kamu adalah sosok leader ya. Dalam apapun yang kamu lakukan ini nanti kamu leadernya gitu. Entah kamu ini lakukan ini sendiri, entah kamu lakukan ini berdua atau dengan siapapun, kamu akan lebih yang menjadi sosok leader ya di sini. Ya, kamu yang akan istilahnya lebih take charge ya akan situasinya gitu. Di sini ada practice. Practice itu cuman dibilang kayak apa? Mungkin beberapa dari kalian yang akan membuka praktek itu masuk ke aku ya. Ya, entah mungkin berhubungan sama nutrisi, entah mungkin berhubungan sama mengajar ya. Praktek gitu. Ada sesuatu yang dipraktekkan gitu ya. Gitu. Cuman masuk ke aku juga ya. Ini kan disuruh polish your skills by practicing regularly. Jadi kamu istilahnya ya karena kamu punya ini, kamu istilahnya mesti terus latihan untuk kayak istilahnya mengasah diri kamu gitu loh. Ya, mengasah diri kamu untuk kayak menjadi sosok leader yang baik ya dalam apapun yang kalian kerjakan ini ya. Istilahnya harus sering latihan gitu. Ini kan dia main suling gitu. Ya, mungkin beberapa dari kalian main musik di sini bisa jadi juga. Gitu. Intinya butuh praktis ya, butuh latihan yang lumayan kayak ya sering lah gitu ya. Di sini ada options. Bawah deck career change. Beberapa dari kalian mungkin udah secara intuisi ya sebenarnya udah tahu kalau kalian itu mesti ubah. Intinya kalian punya kayak kedepannya kayaknya gue nggak akan kerja ini deh, atau kayaknya kedepannya gue akan melakukan sesuatu yang lain gitu. Ini konfirmasinya akan ada sebuah perubahan ya dalam karir kalian gitu loh, yang akan istilahnya lebih membawa balance ke dalam diri kalian ya, lebih membawa kayak yang kalian lakukan itu kayak rasanya nggak kerja gitu, lebih ya gimana sih, lebih enteng gitu kalian ngelakuinnya ya. Karena ya kalau kayak gitu berarti sesuai dengan panggilan jiwa kalian gitu ya. Mungkin ini tadi yang aku sebutin ya gitu. Dan ini bukan kalian hanya seneng doang ya ngelakuin ini, tapi mendatangkan duit, menghasilkan, kan kalian material harvest loh ini ya. Secara duit independen. Kalau independen tuh lebih dari cukup berarti ya. Cuman kalian belum lihat aja ini. Cuman di depanmu ada ini ya, perubahan. Aku melihat ada suatu perubahan di sini, sesuatu yang kayak lebih kamu inginkan dan lebih kamu desire gitu loh. Dan memang kamu deserve akan itu gitu. Kamu berhak atas itu. Yang di atas itu mau kasih kamu itu, cuman kamu keblok
secara secara intuisi ya, secara koneksi dengan yang di atas gitu. Sebagian besar dari kalian. Ya. Kalian punya opsi untuk bisa memilih possibility ya, opportunity kalian untuk bisa merubah apa ya, karir kalian supaya bisa lebih sejalan dengan jiwa kalian gitu loh. Lebih balance. Kan tadi aku bilang lebih balance, aku baru ngeh juga dia megang megang ini ya, timbangan nih. Neraca gitu. Ini terbuka untuk kamu kok. Kamu mau ambil apa enggak itu aja. Jangan takut masalah materi ini. Cukup kok. Ya bagi kalian yang punya anak mungkin worry ya nanti kayak anak gue gimana, biaya cukup kok ini. Bawahnya ini ada support loh. Kalian disupport sama yang di atas. Ketika kalian sudah menemukan titik alignment ya, kayak udah kayak pas gitu sama jiwa kalian ya, panggilan jiwa kamu mau kemana, itu rezekinya mah akan selalu ada. Ya, karena kalian sudah berhasil mendengarkan apa kata yang di atas. Gitu. Yang di atas itu ingin kasih kamu ini. Gitu. Tuhan semesta itu istilahnya ingin kamu mendengar jiwa kamu sendiri mau memanggil kamu kemana gitu. Cuman kamu lagi keblok. Itu aja sih. Ya karena mungkin situasi kamu juga yang lagi riweh gitu loh. Ya. Cuman ya itu dia. Ketika kalian di dalam keriuhan, di sini sih dibilangnya ya coba untuk dibawa itu dalam doa gitu. Minta bantuan, minta ini apa ya ya begitulah. Dijawab loh ini, kamu tuh supported loh. Yang di atas itu support kamu. Ya. Dan secara keuangan akan independen. Nggak perlu bergantung sama orang lain kok. Kecuali dirimu sendiri gitu. Aku akan bantu kamu apa dengan apa, oracle deck terakhir ya. Untuk pesan karir. Kita lihat. Aku taruh di sini dulu deh. Aduh. Ya, aku akan doa sebentar. Oke. Partnership. Ya, beberapa dari kalian ngelakuin apa yang akan kalian lakukan ini ya mungkin ada partner ya berdua gitu aku ngelihatnya. Ya mungkin kayak aku bilang kan tadi aku bilang kalian mungkin pasangan atau suami istri yang punya bisnis bareng atau apa gitu loh. Ya. Aku mau ambil sekitar 2 kartu lagi untuk bantu kalian dalam pesan karir. Uh. Satu lagi. Nah, ini dia. Oke. Yes, yes, yes. Love this. Yes. Iya, tadi partnership ya, kalau pertama. Gitu. Jadi kayak aku bilang ya, memang di awal tadi aku bilang ya, apapun ini kayaknya kalian memang ngelakuinnya berdua, ya. Gitu. Kalaupun nanti kayak misalnya bagi kalian yang memang akhirnya pisah, ya ini nggak hanya untuk sebagian ya. Bagi kalian akhirnya pisah, nanti kalian akan ketemu partner yang istilahnya lebih baik lah, ya. Maksudnya partner dalam urusan karirmu ini sih sebenarnya ya. Lagi fokusnya kan ke karir gitu. Ya. Cuman bagi kalian yang tetap bersama karena ada istilahnya gangguan dari luar ini, jangan khawatir. Hubungan kalian kuat ya, satu sama lain saling ngisi aku lihatnya ya, partnership ini. Bukan hanya dari segi karir tapi ya dari segi ini juga kehidupan personal juga ya. Gitu. Kalian berbenefit dari satu sama lain gitu, maksudnya saling mengisi gitu. Ya. Sini aku lihat ini. Lalu di sini ada face your financial fears. Yes. Hadapi ketakutan finansial Anda. Jangan takut gitu. Tadi aku bilang jangan takut. Beberapa kali aku bilang jangan takut, nih keluar ini. Gitu.
Kalau kamu takut, yang ada tuh ya udah ketakutan aja terus energi kamu gitu. Kalau kamu nggak takut, kamu berani, kamu yakin ya. Tumbuhkan keyakinan iman kamu di sini tadi aku bilang ya. Gitu, ya. Yakin deh, kamu tuh akan sukses, nggak akan gagal. Kegagalan tidak akan bisa datang ke kamu gitu. Di sini ada gambar anak kecil ya. Beberapa dari kalian memang punya. Dari tadi aku ngeliat gambar anak kecil, saya beberapa kalian punya anak di sini ya. Gitu. Tenang aja, kamu akan aman, anakmu akan aman secara finansial, akan tercukupi. Gitu. Jangan ketakutan, intinya sih kayak gitu. Kayak orang sukses itu ya bisa melepas dirinya dari keraguan dirinya sendiri gitu. Orang sukses itu bukan orang yang ragu-ragu gitu. Mantep, orang yang mantep. Kamu memang mesti mantep gitu. Ya, di sini. Mantep, yakin aja. Di sini ada raise or promotion. Ya, congratulations, selamat. Ini sih cuman bilang kayak akan ada suatu kenaikan ya. Apa istilahnya, keadaan keuangan kamu tuh akan naik gitu, akan meningkat aku ngeliatnya di sini. Ada depan kamu ini. Ya. Tapi kamu harus bisa fokus secara positif di sini. Jangan takut, jangan ragu. Gitu. Take action ya kayak tadi aku bilang. Ambil tindakan. Ambil tindakan dan percayalah, doalah untuk minta dibimbing. Karena ini dari tadi pesannya masuk ke aku terus, kalau berulang-ulang aku sampaikan ke kamu itu berarti sangat 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 penting poinnya gitu. Ya. Karena kamu bisa sukses ini karena ada support dari yang di atas ya. Kalau kamu tidak bisa membuka channel support ini ya, susah, nggak bisa gitu. Ini campur tangan yang di atasnya ya, campur tangan Tuhan dan semesta di sini sangat kencang. Kamu harus buka ini kamu ya. Intuisi kamu ini sangat main di sini nantinya. Kalau kamu lemah secara intuisi, ini akan susah kamu dapet ya. Gitu. Quiet retreat di sini. Ini dibilang kayak mungkin sebagian besar dari kalian itu sebenarnya ya lagi di dalam masalah ya. Cobalah istilahnya cari apa ya? Cari kenyamanan, bukan cari kenyamanan sih, cari kayak istilahnya retreat. Gimana sih? Kabur, bukan kabur juga, tapi cari tempat yang istilahnya suasana atau lingkungan ya, tempat kemana deh, kemana yang bikin kamu tuh tenang gitu. Ya, entah kamu ke alam, ya, entah ke pantai, entah ke gunung atau kemana gitu loh. Ya, kalau sempet tuh lakuin itu ya, ketika kamu bisa bisa kayak tenang sendiri atau apa gitu ya, kamu akan ini intuisi kamu ya akan lebih jalan gitu. Ya. Di dalam kesepian dan kesendirian itu pikiran kamu ya, nih pikiran kamu yang lagi puyeng ini akan istilahnya lebih terbuka gitu, yang akan bisa kasih kamu kayak inspirasi ya atau segala macam gitu, akan kasih kamu kejelasan, pencerahan gitu loh aku ngeliatnya ya, pencerahan dari yang di atas. Ingat kamu doa juga gitu. Gitu yang masuk ke aku ya, energi spirit guide kamu tuh tegas banget loh ini, makanya aku ngomongnya tegas banget gitu. Aku orang bukan, aku kalau ngomong tuh nggak kayak gini gitu. Iya, ini memang kamu lagi ditegaskan ya, karena ya supaya tidak terhalang dengan ketakutan dan segala macam itu sih. Karena sebenarnya yang di atas itu ingin kasih kamu ini loh ya, ingin kasih kamu kelimpahan secara materi, dibantu gitu. Di sini ada bawah deck deservingness. Yes, aku pas liat ini tuh kayak lega pelong seplong-plongnya gitu loh, karena kamu ini ya, mungkin sebagian dari kamu itu juga ngerasa kayak self worth-nya tuh kurang gitu loh. Ya, karena kamu nggak percaya diri, kamu kayak ngerasa kayak apa? Ketakutan, ragu gitu-gitu lagi ya, sama gitu.
Yakin kalau kamu bisa sukses. Lagi-lagi aku bilang yakin, percaya, iman ya. Yakin kamu punya material harvest. Material harvest ini kayak sesuatu yang kayak kamu tanam, kamu kerjakan dan kamu nikmatin hasilnya ya. Dan ini kelimpahan, lebih dari cukup gitu. Independen, kamu bisa independen secara materi di sini. Ya. Yakin itu karena kamu deserve itu. Kamu berhak atas itu gitu. Tinggal kamunya mau ambil apa enggak gitu. Ya, apapun life purpose kamu di sini yang tadi aku bilang ya, itu akan membawa kamu ke titik harvest gitu. Ya, panen duit. Itu bahasanya ya, akhirnya nyampe juga ke aku. Bahasa Indonesianya. Gitu. Cuman minta support dari yang di atas. Mintalah maka kamu akan diberi semua ini gitu. Percaya kok sama yang di atas. Itu kamu apa ya? Kamu tuh orang yang amazing gitu ya. Kamu orang yang luar biasa, tapi kamu sendiri nggak percaya kalau kamu orang yang luar biasa gitu. Tumbuhkan keyakinan itu di dalam diri kamu, intinya sih kayak gitu. Itu aja sih pesan untuk file nomor 2 ya. Oke, itu aja reading kalian untuk kali ini. Semoga membantu, semoga bisa memberikan kalian ya kejelasan tentang situasi kalian ya. Dan aku berharap ini bisa membawa kalian ke arah yang lebih positif ya, karena memang tujuan aku ini healing ya situasi kalian. Hmm, Iya, itu aja bagian terpanggil untuk share, subscribe, like, komen. Silahkan komen di bawah kalau mau tanya-tanya, kalau mau bagi pengalaman. Pasti aku akan bales, pasti aku akan baca. Kalau mau DM juga bisa, Instagram, chat, WhatsApp, semua sudah ada di description box di bawah. Bagi yang mau personal reading sama aku juga bisa booking di bawah ya. Semua detailnya ada di bawah. Um, ya, dan sampai ketemu lagi di reading kita berikutnya ya. Semoga kita ketemu lagi ya, bye-bye. Hai, file nomor 3 bagi kalian yang memilih deck yang ini ya. Ini adalah reading kalian tentang pesan karir dan tujuan hidupmu di kehidupanmu sekarang. Kita akan mulai dengan kartu tarotnya dulu ya. Aku akan shuffle kartu tarotnya dulu. Oke, aku doa sebentar ya. Oke, file nomor 3 kita lihat pesan karir untuk kalian. Di sini kita punya apa? Kartu pertama tadi Four of Pentacles ya, tapi kebalik. Lalu ada Solar Plexus Chakra ya, nomor 3. Ini pun juga kebalik ya, keblok energimu. Kita lihat pesan tambahan untuk file nomor 3 tentang karirnya. Cards I need to see. Please show me the cards I need to see. Oh wow, oke. Langsung banyak ya. Nah, tadi tuh ini dulu ya. Ini, wow, 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 wow.
Kenceng banget ini ya. Aku coba mau keluarin satu lagi. Spirit guides kalian ini kayaknya cukup ini ya. Apa? Aduh gimana ya? Kayak ini loh. Kayak bawel gitu loh. Bukan kayak gimana sih, kayak cukup ini ya, cerewet apa gimana gitu loh. Ya aku bukan yang mau ngatain apa sih, cuman bukan yang mau ngatain siapa-siapa, tapi gimana sih yang kayak aktif banget gitu. Aku rasanya. Ini elemen ininya kencang sih ya, elemen apa, lagi-lagi karma dan takdir di sini main ya. Karena ada ini tiga major arcana, ada dua kartu cakra di sini ya. Aku sebentar. Aku scanning zodiak sebentar ya di sini. Energinya ada Libra dengan kartu balance ya, Justice di sini. Pisces, Shadow, the Moon ya, di sini kencang. Ya, Leo untuk light juga di sini kencang ya. Dan untuk air signs ya, Libra, lagi-lagi Libra ya, Libra, Gemini ya. Dan Aquarius itu juga kenceng di sini. Oke, kita mulai ya. Tapi kalau kalian bukan zodiak itu nggak apa-apa, ini hanya energinya aja ya. Aku cuman scanning energi zodiak aja. Lalu, oke, kita mulai ya. Pertama ada Four of Pentacles ya, tapi kebalik gitu. Ini buat aku kayak mungkin dari beberapa dari kalian, aku nangkepnya sih ya, ini kan aku yang masuk ke aku aja aku sampein ya ke kamu. Intinya dari beberapa dari kalian ini, in terms of pengeluaran harus agak hati-hati ini di sini dibilangnya ya, gitu. Istilahnya harus lebih, mungkin yang kayak kamu banyak pengeluaran impulsif bisa agak-agak ditekan gitu ya, maksudnya kayak di-convert ke menjadi tabungan atau investasi atau apa gitu ya, di sini sih dibilangnya kayak gitu ya, karena itu istilahnya yang akan membangun fondasi kamu nanti gitu ya. Ini di sini ada firm foundation ya. Iya, kartu fondasi ya. Nomor 4 kan kartu stability juga ya, stabilitas gitu. Karena di sini entah kenapa masuk aku tuh kayak beberapa dari kalian orangnya cukup boros gitu ya. Sering impulsif buying gitu. Di sini masuk ke aku loh. Lalu di sini ada aduh susah. Ya nggak punya kuku. Nih. Ada solar plexus chakra in reverse ya, kebalik gitu. Solar plexus buat aku ini semacam energi passion ya. Masuk ke aku tuh passion kencang. Secara api kalian lagi agak redup sih aku ngeliatnya di sini, gitu. Ya, secara iya, secara api lagi redup di sini aku ngeliatnya. Secara motivasi gitu ya. Mhm. Mungkin beberapa dari kalian karena itu kalian kalian ngerasa kayak gitu, jadi kayak suka belanja gitu, kayak semacam pengalihan pelarian gitu, kalian belanja gitu. Aku nggak masuk ke aku gitu. Emang suka belanja ya kayaknya ya. Ini orang-orang yang pile nomor 3 ini gitu. Ya, belanja itu belum tentu, bukan hanya soal barang, bisa juga boros dibeli makanan tuh juga masuk ke aku loh di sini. Ya, nggak harus dalam bentuk barang, makanan. Entahlah, pernak-pernik nggak penting gitu yang kamu beli. Ini kocak banget sih. Ya, intinya sih kayak gitu. Ya mungkin karena kamu ngerasa down atau apa gitu, jadi larinya tuh ke situ. Ya, pengeluaran kamu gitu. Di sini ada kartu Nine of Cups ya, Fulfillment of Wishes. Ini buat aku kartu yang sangat-sangat positif ya. Jadi kayak pesannya di karir kamu ini ya, yang tadi aku bilang. Ya, ketika kamu bisa lebih mengontrol pengeluaran kamu untuk bisa lebih kayak saving, menabung atau kayak menginvestasi ya, ini impianmu akan ke depannya itu akan ada gitu ya.
atau apa, fulfillment of wishes, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu doakan tentang kayak maksudnya tentang keuangan kamu, tentang karir kamu itu akan ada buahnya gitu yang bisa kamu petik gitu nanti ya. Gitu. Istilahnya keinginan-keinginan kamu akan terkabuli, itu masuk ke aku. Cuman ya kamu mesti bisa kontrol, ya kontrol api di dalam diri kamu ya, dan ini kontrol ini jangan terlalu boros gitu dibilangnya ya. Masuk ke aku gitu di sini. Di sini ada third eye chakra ya, nomor 6. Ini chakra ke-6 ya. Third eye chakra di sini muncul di sini karena kayak kamu itu apa ya, eh secara energi sebenarnya kamu cukup kuat orangnya ya. Gitu. Mungkin beberapa dari kalian punya bakat spiritual ya di sini. Entah bisa ngelihat, entah bisa apa, feelingnya kuat, intuisi masuk ke aku semua ya di situ. Gitu. Entah kenapa itu di sini dibilangnya bakatmu ini akan membantu kamu nanti ke depannya sih, aku lihatnya ya di sini. Gitu. Ya. Kekuatan kalau bagi kalian tidak punya bakat spiritual, mungkin kayak ke sebenarnya bakat spiritual tuh sangat luas ya konteksnya, ya mungkin kayak kamu secara intuisi kuat banget, kayak istilahnya kamu sering dikasih, ini juga masuk ke aku nih, sering dikasih petunjuk lewat mimpi, itu juga ada ya di sini, kayak kamu mungkin kayak kuatnya di ketika kamu lagi mimpi gitu, koneksi kamu dengan yang di atas kenceng gitu ya. Gitu. Kamu suka banyak dikasih petunjuk lewat mimpi, itu juga ada beberapa dari antara kalian ya. Gitu, mata batinnya kuat, apa segala macam itu juga masuk ke aku ya. Ya intinya secara spirit kalian cukup orang yang cukup kuat di sini ya. Gitu. Kayaknya kekuatan spirit kamu ini ya, spiritual power kamu ini akan kepake di karir kamu atau apa yang kamu akan lakukan ini, tujuan hidupmu ini ya kayaknya. Gitu. Apa kayak wishes kalian, apa keinginan-keinginan kalian itu. Aku mendapatkan pesan manifestasi juga. Mungkin beberapa dari kalian ini jago LOA ya, Law of Attraction gitu, masuk ke aku juga di sini. Gitu. Ya. Hmm. Kamu bisa kayak istilahnya memanifestasikan impianmu gitu ya, harapanmu, terutama di dalam hal keuangan gitu ya. Kayak jalan sih di sini aku lihatnya. Cuman ya jangan ini apa, keborosanmu ini, impulsif buying kamu ini agak harus direm. Pesan dari yang di atas ya, aku sih terserah. Cuman itu pesan yang masuk ke aku gitu. Di sini ada balance. Yes, balance nih. Kamu mesti balance sama baru aku ngomongin. Ini di bawahnya ini soalnya ya, posisinya. Gitu. Balance ini kartu justice di tarot original ya. Balance. Cari titik balance-nya. Entah kenapa ini pesannya masuk terus karena mungkin siapa tak apa kayak jangan sampai ini kamu nanti nyesel gitu loh. Maksudnya yang harusnya kayak uangnya bisa kamu alokasikan untuk yang lain atau apa gitu loh. Ya yang bisa istilahnya lebih menumbuhkan uang lagi di kamu atau apa gitu loh. Ya. Karena aku melihat ada saya kayak 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 ember bocor gitu loh ya ini. Eh, ya. Intinya cari titik balance-nya. Yang di atas itu akan bantu kamu juga kok untuk mencari titik balance ini gitu. Cuman ya kamu mesti effort juga gitu. Habis itu keluar suffering in silence ya. Ini Nine of Swords ya, kartu Nine of Swords ya, kebalik. Jadi buat aku sih ya kamu sih udah ini ya, udah cukup healing gitu, udah cukup sembuh dari apapun kayak keterpurukanmu atau kayak apa sih suffering tuh, aduh bahasa Indonesianya apa sih? Penderitaanmu ya gitu. Ya mungkin sebagian besar dari kalian melalui ini penderitaan kalian ini sendiri gitu. Kalian sosok yang kuat kan, tadi aku bilang secara secara spirit ya. Gitu. Jiwamu kuat di sini. Ya.
udah melewati kayak ya penderitaan-penderitaannya itu aku lihat ya di sini. Shadow. Aku ngerasa sebagian besar dari kalian udah melakukan shadow work ya. You've done your work, udah gitu sih aku ngeliatnya. Cuman memang mungkin kayak harapan kalian ini ya, beberapa dari kalian ini karena munculnya di bawahnya ada shadow ya. Kayak mungkin belum kelihatan gitu. Kayak beberapa dari kalian kayak kan tadi aku bilang kayak metik hasil buahnya, manen buahnya itu, tapi kamu belum bisa lihat gitu. Mungkin secara feeling, ya, secara intuisi kamu udah tahu kesuksesan itu ada di depan kamu. Kamu udah bisa lihat ya harta karun ini, nih. Tapi ya belum belum kelihatan aja. Maksudnya kayak secara energi kamu bisa udah merasakan ada harta karun di depan kamu, tapi belum kelihatan, belum bisa dipegang gitu, ya. Karena masih ada di balik layar gitu. Belum nyampe, waktunya belum di situ. Even pun kamu sebenarnya udah ngelakuin PR kamu, sebenarnya tinggal ini sih PR kamu, lebih bisa mengontrol, lebih balance gitu pengeluaran ya gitu. Karena ya apa ya, keborosan itu sebenarnya kan ya tidak tidak sehat juga gitu ya untuk ini loh. Even pun mungkin kamu ada uangnya, tapi ya siapa ya bisa dialokasikan ke sesuatu yang lebih positif gitu. Kalau misalnya memang kamu tidak perlu-perlu amat gitu. Ya. Untuk yang perlu-perlu ini masuk ke aku juga, bisa kamu alokasikan ke sedekah. Itu juga masuk kalau ke aku. Gitu. Ya, untuk menambah berkatmu lagi. Di sini ada kartu Six of Pentacles ya, material and spiritual prosperity. Yes, kamu secara materi dan secara spirit. Aku tuh masih suka merinding loh sama yang kayak gini-gini. Aku ngomong apa, aku nggak ngeh ada kartu ini gitu ya. Jadi kamu akan sukses secara materi dan secara spiritual. Mungkin beberapa dari kalian ya, pekerjaan kalian ini adalah berhubungan dengan spiritual. Entah kalian healer, entah kalian yoga teacher, entah apa gitu ya. Intinya kayak secara materi dan secara spirit itu akan balance kamu di sini nantinya ya. Gitu. Kayaknya untuk kalian pile 3 ini materi dan spiritual itu berkesinambungan ya. Kalau materi kamu nggak balance, spiritual kamu juga ikutan nggak balance. Gitu. Ini kartu warningnya. Ya. Kalau spiritual kamu nggak balance, ikutan yang materi ikutan yang nggak balance gitu loh. Kayak emang nyambung gitu. Ya. Kayak semacam jadi satu gitu loh aku ngeliatnya. Uh-uh. Nih, ini juga kayak gitu kan, kayak sosok yang kayak megang satu ini kayak jadi satu gitu. Aku, aduh, iya gitu deh. Mm-mm. Aku aku tuh dari tadi ngerasa spirit guides kamu tuh ya kayak cukup kocak gitu loh ya, kayak suka bercanda gitu loh. Masuk ke aku ya kayak tadi aku bilang kayak cerewet bawel gitu loh. Mm-mm. Hmm. Intinya sih bukan bercanda gimana, aku bukannya bercandain kalian, cuman aku tetap serius membantu kalian, cuman kayak itu spirit guides kamu cukup ya gitu deh. Intinya dibilang kok kamu tuh jangan boros itu loh. Ya karena ketika kamu boros nanti kena spiritual kamu tuh kena sebenarnya gitu. Karena aku lihat tadi ada ember bocor soalnya gitu. Ya, material sama spiritual kamu nih, materi kamu, ini spirit kamu tuh mesti balance, balance, balance. Ini dari tadi pesannya keulang-ulang terus. Ya. Di sini ada light. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada light worker, juga bisa sama kayak aku, halo. Gitu. Kita bekerja dengan light ya, gitu. Even pun di sini ada shadow, ini ada moon, ada sun, gitu. Cuman maksudnya di sini adalah sesuatu kepositifan ya. Light itu sesuatu yang kayak positif, energinya ringan, ya happy gitu loh, ya. Ketika kamu bisa dapat balance ini, kamu akan happy. Ya, kamu udah lewatin kok kegelapannya ya. Dari gelap menjadi terang, gitu ya. Dari gelap menjadi terang. Ya.
Kayaknya memang iya sih. Aku masuk ke aku juga sebenarnya kalian punya sisi duality gitu ya. Duality yang dimana nih ya, duality yang satu gelap yang satu terang gitu. Bukan berarti kayak kalian muka dua atau gimana, cuman memang ada ya balance gitu. Yin yang kamu tuh balance sebenarnya. Ini kamu orang yang cukup aku merinding. Maksudnya kayak orang-orang seperti kalian ini jarang gitu ya yang punya bisa balancein ini gitu loh, balancein sisi-sisi gelapmu dan sisi terangmu, balancein kayak materi dan spiritualmu ya di sini. Ini bener-bener balance loh. Ini hebat sih, cuman ya ini kamu tuh lagi-lagi di energi ini aja yang takutnya, yang di atas itu takutnya nanti secara spiritual kamu goyah juga jadinya. Karena kan tadi aku bilang materi sama spiritual kamu tuh kayak nyatu gitu ya. Untuk kalian yang di pile 3 ini, lalu kartu bawah deck ada conflict and defeat ya. Ini kebalik juga. Iya, kamu tuh udah ngelewatin kayak masa-masa kegelapan kamu ya, masa-masa penderitaan kamu, konflik dengan orang lain, kekalahan-kekalahan yang kamu lewati. Di bawah ini ada Three of Cups. Ya udah, ini mah udah kurang jelas apa lagi. Dari keterpurukanmu tumbuhlah ini rejoice in celebration ya, kemenangan, celebration, apa kayak perayaan gitu loh atas kemenanganmu ya gitu ya. Kalian sosok yang cukup luar biasa ya aku lihat di sini. Aku nggak, maksudnya ya apa ya, kesuksesan kan relatif ya gitu. Maksud aku kayak banyak orang yang menganggap dirinya sukses even pun mungkin kayak secara keuangan mungkin nggak yang kayak terlalu berlimpah sampai triliunan gitu loh. Paham kan maksud aku? Cuman ya sukses, bisa balance, ketemu balance, titik balance ini nggak semua orang bisa punya loh ya. Cuman kamu lagi agak challenging nih, maksudnya lagi ya gitu karena kamu mungkin lagi ngerasa down secara api lagi mati gitu ya, jadinya kamu lari ke belanja atau impulsif atau kayak boros gitu loh. Yang di atas itu cuman kayak kasih, mau aku nyampein ini kamu ke kamu supaya kasih warning gitu, peringatan ke kamu supaya hati-hati ya, karena itu akan ngefek ke ini kamu nanti, ke panen kamu nanti gitu ya. Gitu sih intinya sih, gitu intinya sih ya. Kamu akan jadi sosok yang oke sih ini aku liatnya, yang kayak bisa firm, kayak punya fondasi yang kuat gitu, karena kalian orang yang kuat. Fondasi yang kuat itu kan sangat penting untuk apapun, untuk membangun apapun ya, membangun spiritual, membangun material, semuanya oke di sini aku liatnya. Good job sih ya, patut dirayakan kok. Cuman ya bukan, ya masuk ke aku juga tuh beberapa dari kali. Ya gitu, too much partying itu juga masuk ke aku ya, kayak suka party-party nih gitu. Itu juga masuk ke aku. Oke. Kita lanjut dengan Oracle ya. Untuk kayak life purpose kamu, pile nomor 3 ya. Eh, Bacaan tentang life purpose kamu karena akan ada hubungannya dengan karirmu sih sebenarnya ya, kayaknya ke depannya. Aku doa sebentar. Oke. Flowers. Lucu. Justice muncul lagi loh. Wow. Mantap. Aku mau ambil sekitar 2 lagi. Oke. Oh kan, aku udah bilang tadi. Oh, udah ngerasain. Ya.
Options, oke. Kata pertama flowers. Mungkin beberapa dari kalian itu suka bunga ya. Dan mungkin ya beberapa dari kalian juga pekerjaan kalian ada yang apa menyangkut ada yang berhubungan dengan bunga, bisa jadi kayak aku yang masuk ke aku tuh kayak WO, IO masuk ya ke sini juga gitu. Apa? Hmm, ya intinya kayak sesuatu yang kayak ada bunga itu kamu apa ya, beberapa dari kalian kalau ngeliat bunga tuh kayak kayak bagus, cantik, ngerasa tenang gitu ya, ada suatu ketenangan tersendiri gitu aku ngeliatnya di sini. Nggak semua ya, tapi beberapa dari kalian gitu. Lalu di sini ada justice. The career brings fairness and protections to others who need your help. Beberapa dari kalian mungkin pengacara ya, atau ya gitu, mungkin di bidang penegakan keadilan ya, mungkin ada polisi atau apa gitu-gitu juga masuk ke aku ya. Ya intinya yang menegakkan keadilan ada di sini. Karena memang balance, kamu orangnya balance gitu. Fair ya, lagi aku juga melihat seseorang yang sosok yang fair, adil, keadilan gitu di sini. Kamu suka keadilan. Ya, kamu nggak suka kayak istilahnya kamu nggak suka ngelihat seseorang diperlakukan secara tidak adil. Itu buat kamu kayak a big no gitu loh ya. Ini masuk ke aku juga. Makanya karena kamu sendiri pun juga orangnya ya beginilah. Di sini ada options ya. Consider the career possibilities that are open to you. Jadi di sini sih dibilangnya mungkin kamu ada beberapa dari kamu, makanya ini yang aku bilang kayak apimu lagi mati ya, semangatmu lagi nggak ada karena kamu mungkin ada di karir yang bukan untuk kamu sebenarnya gitu. Di sini dibilangnya consider opsi-opsi lain gitu, opsi-opsi lain untuk kamu yang lebih istilahnya sesuai dengan panggilan jiwamu ya, di sini dibilangnya gitu. Di sini ada spiritual teacher, ini yang tadi aku bilang, bagian dari kalian tuh secara spiritual kenceng ya. Ya ini mungkin sebagian dari kalian, karir kalian ini nantinya akan ya entah spiritual teacher tuh jatuhnya kayak buka kelas spiritual, buka kelas healing, sesi healing, seminar apa segala macam gitu-gitu masuk ke aku di sini ya. Kayak aku gini sebenarnya agak spiritual teacher juga gitu, cuman ya aku ini jatuhnya healer gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu tuh ini apa purpose kamu, tujuan hidupmu tuh ini ya. Ini kan kamu jadi kayak gini bisa juga apa mendatangkan uang gitu ya. Maksudnya ya kamu secara keuangan akan ada lah rezekinya gitu ya, namanya nolongin orang gitu kan gitu. Ada rezekinya, jangan takut ya, jangan takut, jangan boros juga lagi-lagi nih ih. Lalu ada counseling ya, ini bottom deck energy counseling ya, counseling di bidang justice, keadilan ya. Tadi WOIO itu kan juga counseling kan, orang mau bikin acara gitu ya. Spiritual teacher counseling juga ya, healing, teaching, buka kelas, sesi ya kan. Ini you heal with kind words, kamu orang yang bijak ya untuk ngasih masukan ke orang, itu bener-bener oke, kamu tuh orangnya. Makanya kamu pengacara, bisa juga spiritual teacher ya. Dan kamu pun juga bukan hanya ngomong yang bisa, tapi kamu pun juga bisa dengar. Kamu pendengar yang baik gitu. Kamu tahu apa yang harus kamu keluarkan dari mulutmu ya, untuk bisa istilahnya nolong orang atau gimana. Kamu nggak sembarang ngomong lah, tipe orang yang bukan sembarang ngomong gitu ya. Counseling bisa jadi kayak semacam psikolog gitu masuk ke aku juga ya di sini gitu. Itu sih untuk kayak life purpose kamu ya di sini. Aku akan bantu dengan deck terakhir ya untuk pesan-pesan karir lagi ya, untuk kalian file nomor 3. Aku tuh kayak lagi-lagi spirit guide kamu tuh bikin aku kayak happy gitu loh, mood aku naik. Sekali lagi deh, entah kenapa disuruh shuffle sekali lagi. Oke.
berdoa sebentar. Oke, kita mulai. Tanggal 3, pesan untuk tanggal 3, pesan karir. Tadi yang keluar adalah abundance mindset. Bagus tuh. Ya, mindsetmu positif. Mindset yang kayak yakin kalau kamu berhak atas kelimpahan secara materi gitu. Ada buat kamu kok. Mau buset deh. Ini spirit guidesmu. Yowes lah, aku ambil itu yang tadi ini 3 ya. 3 kalau kan banyak. Pas banget ini aku buka munculnya di bawah options loh. Ada satu kartu yang jatuh sebentar ya. Aku ambil. Ya lecek. Kartu yang jatuh tadi, visualize abundance in all forms ya. Ini aku bacain sama ini deh ya, barengan karena nyambung ya. Ini abundance mindset ya. Dibilangnya kayak kamu apa ya? Kamu tuh mikirnya kayak selalu pikir kalau rezeki itu ngalir buat kamu ya di sini sih. Ya. Karena apa yang kamu pikirkan itu juga sebenarnya kan attract ya, meng-attract itu. Meng-attract abundance sebenarnya. Kalau kamunya negatif ya akan mandek gitu abundance kamu. Kayak seakan-akan tuh yakin kalau kamu itu udah di posisi yang secara keuangan mapan gitu ya. Even pun mungkin kamu sebenarnya belum terlalu mapan sekarang, sebagian besar dari kalian ya. Gitu. Maksudnya sebagian dari kalian gitu. Cuman anggaplah diri kalian ini udah mapan gitu. Kayak gimana sih kayak gitu ya. Visualize itu kan istilahnya gimana ya bahasa Indonesia ya, visualize tuh kayak melihat gitu ya, melihat, memvisualisasikan gitu kalau diri kamu itu secara keuangan tuh melimpah gitu ya, kelimpahan yang bukan kayak gimana-gimana tapi memang pemberian dari yang di atas untuk kamu gitu ya. Tadi aku bilang di awal, aku inget banget, aku bilang alokasikan uang itu mungkin yang kamu boros ini ke sedekah. Iya, ini juga muncul loh di sini. Kayak istilahnya kayak sedekah itu dalam bentuk macam-macam ya, bukan yang kayak cuman kamu ngasih duit kemana atau apa gitu-gitu, tapi bisa jadi kayak kamu istilahnya ini ya, spiritual teacher juga bisa jadi kamu arahkan ke sana gitu-gitu loh, konseling, entah kasih konseling gratis atau apa gitu-gitu kan bisa. Itu kan jatuhnya kamu charity ke orang, iya kan? Gitu. Masuk ke aku itu. Intinya kalau kamu kayak gitu, blessing kamu akan semakin luar biasa di sini, ya. Kamu kan akan, mindset kamu ini memang harus akan ada yang kayak agak sedikit ditweak gitu ya, kayak gitu. Abundance gitu. Ya, cakra nih. Cakra-cakra kamu mesti align gitu ya. Ini kan cakra keluar juga buat kamu. Gitu. Kalau yang nggak tahu cakra-cakra ya silahkan coba di Google sendiri aja. Terutama dua cakra ini ya, solar plexus cakra nomor 3 sama third eye cakra nomor 6 ya. Gitu. Balance dua itu sih. Ya, balance. Gitu. Itu kartu dua ini. Lalu kita punya successful funding ya. Apapun yang kamu ingin investasikan, apapun yang kamu ingin kayak istilahnya taruh uang di sana ya, entah gimana, ini dibilangnya yang di atas itu akan support kamu, akan sukses kok.
Ya, ide-ide kamu untuk ini akan sukses gitu, dan akan menjadi reality gitu, realita kamu bisa bisa nikmatin ya. Kayak tadi aku bilang nih, ya keinginanmu akan tercapai gitu. Employment change, di bawahnya options tadi aku bilang. Mungkin beberapa dari kalian itu ngerasa down kayak tadi aku bilang ya, karena kalian bukan di karir yang kalian mau gitu ya, tidak sesuai dengan jalan jiwa kalian. Di sini dibilangnya kamu aman kok kalau kamu mau mau kejar apapun yang panggilan jiwa kamu ini gitu. Secara materi kamu udah, karena aku bilang abundance mindset. Jangan khawatir, kalau kamu khawatir kamu kurang ya kamu akan kurang terus gitu. Ketika kamu bisa punya mindset ini, kamu bisa istilahnya berani mengambil resiko ya, kesempatan, risk untuk ubah employment kamu menjadi apa yang kamu benar-benar inginkan ya. Yang di atas itu akan support kamu. Tenang aja. Karena kamu sudah bisa mempunyai keberanian itu untuk bisa sejalan sama tujuan hidup kamu. Itu akan dilihat sama yang di atas ya. Itu suatu hal yang kayak istilahnya reward kamu akan besar di situ. Istilahnya kamu melepas yang lama dan mulai baru. Yang baru dengan sesuai sejalan sama jiwa kamu. Itu yang di atas akan happy banget sama kamu kalau kamu bisa kayak gitu. Ya, ini untuk sebagian kalian yang belum di ininya ya, belum align sama jiwanya gitu. Sama tujuan hidupnya. Sorry. Intinya kamu itu dibimbing dalam setiap langkahmu, tenang aja. Nih konfirmasi lo ya. Quiet retreat ya, ini lagi-lagi nih kartu keluar juga di pile sebelumnya ya. Jadi beberapa dari kalian ini mungkin butuh waktu retreat ya, retreat, kayak bukan retreat gimana sih, cuma ya mungkin sebagian retreat ya, sebagian dari kalian cuman kayak ini dibilangnya kayak pergi ke alam atau kemana gitu ya, dalam sesuatu tempat yang sepi, yang tenang gitu ya, kan alam, iya kan, entah gunung, entah camping di mana, entah apa gitu loh. Intinya kayak connect lagi sama alam, connect lagi sama ini loh. Ya, itu karena bikin kamu tuh ngerasa tenang. Dan di dalam ketenangan itu, kamu tuh ininya jalan banget. Intuisi kamu jalan, feeling kamu kenceng ya. Kalau bagi kalian yang punya bakat spiritual, mata batin kamu lebih lebih jalan gitu. Bukan yang gimana-gimana, cuman kayak ini loh, bisa nangkep apa pesan dari yang di atas gitu loh, lewat intuisi, lewat apa segala macam gitu. Ya, di dalam kesepian itu, kesepian dalam tanda kutip ya, maksudnya kesepian karena kan kalau kamu ke alam gitu kan sepi ya. Kalau kamu kayak istilahnya tinggal di kota atau di mana gitu, daerah-daerah yang banyak orang kan riweh ya gitu. Jadi cari kesunyian, kesunyian itu yang akan membantu kamu istilahnya lebih terkonek sama third eye kamu, karena third eye kamu kuat gitu. Istilahnya kalau kamu kayak nyari pencerahan atau apa, kamu akan dapat pencerahan tuh kayak gitu caranya sih, sebagian dari kalian ya gitu. Entah meditasi, entah aku dapat nih meditasi di alam, itu juga bisa kayak meditasi di pantai, atau meditasi bagi kalian yang suka meditasi ya, meditasi di entah kemana gitu, tempat tempat yang sepi gitu, sunyi ya, alam yang alamnya kuat gitu. Kartu bawah deck, positivity, faith, and optimism. Yes, aku dari tadi bawelin ini, aku juga baru lihat kalau kartu bawah decknya ini ya. Positif, yakin, percaya kalau kalau istilah Tuhan semesta itu ada di setiap langkahmu ya. Optimis, optimis mindsetmu ya, positif tadi aku bilang ya. Jangan jangan biarkan energi-energi negatif menyerang kamu, bikin kamu takut, bikin kamu ragu, bikin kamu kayak apa, mindsetnya yang kayak kurang terus gitu. Padahal kamu tuh akan dikasih lebih dari cukup gitu. Asal kamu percaya itu. Ya. Jangan karena kenegatifan itu yang tadi aku sebut semua itu nahan kamu sebenarnya, bisa nahan gitu. Jadi keep faith, keep apa, percaya, yakin, and jalanin aja sih, itu aja pesannya untuk file nomor 3 ya. Ingat kalian itu kuat loh ya.
Jangan boros. Itu lagi muncul ke aku. Ya. Itu aja pesan untuk file 3, and I hope ini bisa bantu kalian ya. Apapun situasi kalian semoga bisa membaik, karena tujuan aku reading ini memang juga untuk healing situasi kalian ya. Kalau kalian tidak resonate sama ini, bisa coba pilih file yang lain. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk subscribe, share, like, komen, kalian mau share bagi pengalaman, mau nanya atau mau nanya-nanya boleh, komen di bawah, DM, chat, WhatsApp, semua ada di description box, terserah ya. Untuk bagi kalian yang terpanggil untuk ingin personal reading sama aku juga bisa ya, private. Itu semua ininya juga ada di bawah ya. Kamu bisa chat WA atau booking booking di link yang udah aku post di ini kolom deskripsi. Ya itu aja, sampai ketemu di reading selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi ya. Bye bye.